Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Santri Voice underscore Dian. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Jangan lupa nanti di akhir sesi ada 3 buah pertanyaan yang harus dijawab di kolom komentar, ya. Itu harus dijawab. Nanti jangan lupa cantumkan nama dan kelas dari pembelajaran online ini. Semoga bermanfaat, ya. Oke, anak-anak semuanya, kali ini kita lanjutkan pembelajaran seperti biasa. Minggu lalu kita telah membahas perang Ambarawa dan juga perang Surabaya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada materi yang baru, ya, yaitu mengenai perang di Manado, Sulawesi Utara, yang disebut dengan peristiwa Merah Putih di Manado, Sulawesi Utara, ya. Latar belakangnya mengapa ada peperangan, ya, disebut dengan peristiwa Merah Putih di Manado. Gini, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45, Soekarno-Hatta mengumumkan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, ya. Dan berita dari kemerdekaan itu sampailah di rakyat Minahasa, ya, di Sulawesi Utara, Manado. Di sana rakyat semuanya sangat bergembira gitu dengan adanya suatu kemerdekaan dan bahkan mengibarkan bendera merah putih di Manado. Dan ketika tahu kemerdekaan, rakyat Minahasa melucuti senjata tentara Jepang dan juga mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Nah, itu dipimpinnya oleh seorang pemimpin di Minahasa, disebutnya itu adalah diprakarsai, ya, oleh Dewan Minahasa disebutnya, yang dipimpin oleh Mr. S.S. Pelengkahu. Nah, ini pada September 45. Nah, ini biasa seperti di perang Ambarawa dan perang Surabaya, datanglah sekutu itu Belanda, Inggris, Australia, ya, dan juga diboncengi oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration dari Belanda. Karena diboncengi NICA, nah itu yang menjadikan hal yang memang menjadikan amarah bagi rakyat semua di Indonesia, termasuk di peristiwa Merah Putih di Manado, ya. Nah, mereka bermaksud untuk mengukuhkan kembali kekuasaan Belanda di Manado. Nah, itu, ya. Dan sebagai bagian dari, karena mereka ingin mengukuhkan lagi Belanda di Manado, sebagai bagian upaya dari propaganda itu, maka Belanda dengan sekutunya dengan Nica, ya, mengambil dalih untuk melarang pengibaran bendera-bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa, ya. Hal itu yang menyebabkan disebutnya peristiwa Merah Putih di Manado. Hal itu menyebabkan amarah dari rakyat yang sangat luar biasa, ya. Hal ini memicu konflik bersenjata di sana. Nah, konflik pertama itu terjadi di Tondano dan Tomohon di Sulawesi Utara, ya. Rakyat Minahasa terdesak mundur karena minimnya persenjataan awalnya, ya. Mereka melanjutkan perlawanan dengan gerilya. Gerilya itu kan dengan masuk ke hutan-hutan. Jadi kalau perang gerilya itu perang tidak di kota, ya. Kalau perang gerilya itu perang yang ada di pelosok-pelosok gitu, ya. Dalam rangka memperkuat perlawanan, Gubernur Sulawesi Dr. Sam Ratulangi, ya, memerintahkan agar segera dibentuk organisasi masyarakat. Nah, yang diberi nama Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat, ya, atau PPKR disebutnya. Ia juga memprakarsai bagaimana penyampaian petisi yang ditangani oleh 50 orang. Nah, itu. Jadi Dr. Sam Ratulangi itu adalah tokoh gubernur di Sulawesi waktu itu, ya.
Jadi sangat luar biasa tuh perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi kita juga harus nantiasa menghargai para jasa-jasa pahlawan dengan belajar dengan baik, ya. Dan juga tidak menghormati guru, ya gitu kan ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa semoga kita bisa KBM normal seperti biasanya juga ya. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang ditandai oleh 50 orang. Nanti ada penandatangan petisi. Petisi tersebut menyatakan bahwa rakyat seluruh Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Maka atas tindakan itu Nica dan Belanda menangkap Samratulangi, ya, dan juga diasingkan ke Serwi, Papua, dan oleh tentara sekutu pada tahun 46, gitu. Nah, itu yang menjadikan Samratulangi ini gugur gitu kan ya, dan diasingkan ke Serui, dan itu perjuangannya sangat luar biasa. Itu peristiwa konsep dasar peristiwa Merah Putih di Manado ya. Kita lanjutkan sekarang ke peristiwa pertempuran di Bandung, disebutnya Bandung Lautan Api. Nah, sekarang diabadikan jadi GBLA ya, yang suka Persib pasti tahu tuh, Gelora Bandung Lautan Api. Kita lanjutkan sekarang ke pertempuran Bandung ya. Pertempuran Bandung dikenal dengan peristiwa BLA ya, Bandung Lautan Api ya, sekarang diabadikan menjadi GBLA ya, Gelora Bandung Lautan Api. Itu yang cinta Persib pasti tahu ya katanya. Nah, latar belakangnya peristiwa Bandung Lautan Api ini, nah nanti mengapa disebut Bandung Lautan Api, karena tanggal nanti 23 Maret tahun 46 ya. 23 Maret, mohon maaf ini bukan tahun 46 ya. 23 Maret tahun 45, ini tahun 45 ya. Pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan ya. Sehingga nanti karena gudang senjata di bagian selatan ya gitu kan. Nah, latar belakangnya nanti datang nih 12 Oktober 45 datang pasukan sekutu. Ya biasa sekutu itu diboncengin oleh Nica. Nica itu Netherlands Indies Civil Administration, berarti tentara Belanda yang masuk ke dalam ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia gitu kan. Inggris juga sama, itu disebut sekutu. Awalnya terjadi ya waktu itu TKR dan rakyat sedang melucuti dan juga sedang pemindahan kekuasaan dan merebut tentara Jepang, melucuti senjata Jepang pada waktu itu ya, rakyat Indonesia dan TKR. 12 Oktober sekutu datang, dan bahkan sekutu ini diboncengin Nica dan mengultimatum bahwa senjata yang ada di rakyat harus dikasihkan kepada Belanda lagi, kepada sekutu lagi, kecuali di polisi dan DKR itu gak bapak gitu katanya, kata sekutu. Tapi yang dipegang oleh rakyat harus dikesekutukan. Nah, itu yang menjadi suatu amarah bagi rakyat untuk berjuang melawan sekutu dan Nica. Nah, ini mencegah sekutu dan Nica datang, dan bahkan mencegah sekutu dan Nica untuk memperoleh senjata di bagian Bandung bagian selatan ya. Nah, bangsa Indonesia itu waktu itu diberi ultimatum atau batas waktu untuk menyerahkan senjata 21 November, tapi tidak digubris oleh rakyat Indonesia, dan bahkan ada suatu perlawanan. Dan bahkan PKR nanti 21 November 45, TKR dan Badan Perjuangan itu menyerang Bandung bagian utara. Pusatnya Inggris di Bandung bagian utara, yaitu pusatnya Inggris di Bandung bagian utara itu sekarang ada di dulu di Hotel Preang dan Khoman ya, sekarang terkenal di Jalan Asia Afrika Bandung ya. Nah itu, nah setelah itu nanti ada penyerangan, sekutu dan Nica marah ya, sehingga nanti 23 Maret dilakukan ultimatum. Tahu ultimatum ya? Ultimatum adalah suatu peringatan secara serius, 1 kali 24 jam harus pergi. Nah itu ultimatum contohnya ya. Nanti 23 Maret sekutu mengultimatum kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan Bandung bagian selatan, untuk mengosongkan seluruh kota Bandung katanya. Nah ini ultimatum ini tidak digubris, dan bahkan melakukan strategi pejuang-pejuang di Bandung Lautan Api, sehingga nanti akan terkenal dengan pembumi hanguskan Bandung bagian selatan ya. Oke. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung ini ya dilaksanakan agar supaya Belanda dan sekutu tidak memanfaatkan fasilitas untuk militer di bagian Bandung Selatan, sehingga Bandung Selatan dibumi hanguskan.
disebutlah Bandung Lautan Api. Keputusan untuk membuang hanguskan kan ada dalam keputusan untuk membuang hanguskan itu hasil musyawarah dari MP3. MP3 bukan lagu ya, MP3 adalah singkatan ya dari Musyawarah Majelis Persatuan ya Perjuangan Priangan yang dipimpin dulu itu oleh pimpinan TRI Divisi 3 Tentara Rakyat Indonesia Abdul Haris Nasution, sehingga nanti di hadapan semua perjuangan rakyat tanggal 23 Maret ya tahun 45 Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah itu dan mengevakuasi seluruh rakyat kota Bandung ya, khususnya Bandung Selatan untuk mengosongkan Bandung dan akan dibakar, akan dibumi hanguskan, sehingga terkenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api ya gitu. Bandung Lautan Api. Dan Bandung Lautan Api ini sangat heroik sekali, sampai ada yang korban bernama pahlawan Muhammad Toha. Muhammad Toha gugur dalam peristiwa BLA Bandung Lautan Api. Kita sebagai pelajar harus senantiasa menghargai dan menghormati para pahlawan dengan cara kita istiqomah dalam benar dan menjauhi semua hal-hal yang negatif. Apalagi pelajar yang masih labil harus senantiasa istiqomah hati berjuang demi tegaknya bangsa Indonesia, demi tegaknya agama. Dan juga selain peristiwa di Bandung, ada peristiwa di Sukabumi disebut peristiwa Bojong Kokosan Desember 45. Dan juga ada peristiwa-peristiwa lain seperti daerah Cimareme, Cilengsir, nanti itu dilihat saja. Oke. Dan dengan ada peristiwa BLA ini ya kita mendengar ada nyanyian disebut dengan ada lagu nasional Halo Halo Bandung ya. Kita bareng-bareng semuanya. Halo halo Bandung, ibu kota perhiangan. Halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Oke, pertanyaan yang pertama. Mengapa Sekutu dan Nica dalam peristiwa Merah Putih di Manado itu melarang pengibaran bendera merah putih di Manado? Alasannya mengapa? Nomor 2, siapa yang gugur dalam peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api? Pertanyaan ketiga, coba jelaskan dengan singkat analisis latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api.